teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Kaigo Sukasuki Class. Belajarnya suka-suka, hasilnya suki. Nah, di video kali ini aku mau nge-spill kotoba atau kosakata-kosakata apa aja sih yang sering keluar dalam ilmu perkaigoan. Jadi buat teman-teman yang sekarang layar HP-nya masih berdiri nih, tolong miringkan dulu. Oke, kita langsung masuk aja nih ke materi yang pertama, yaitu tentang Shisetsu no Kotoba. Nah, di Shisetsu no Kotoba ini ada banyak banget poinnya. Kita bahas poin yang pertama dulu, yaitu Kankesuru Sokushu no Hitotachi. Jadi kita belajar tentang orang-orangnya dulu ya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu ada Kaigo Fukushishi, Kaigo Jujisha, Keamaneja, Kaigo Siang Senmoin, Homon Kaigoin, Homu Herupa, Ishi, Isha, Kangoshi, Yakuzaishi, Eiyoshi, dan Kangri Eiyoshi. Jadi buat teman-teman yang udah tahu kotoba-kotoba ini bisa langsung skip aja. Tapi buat teman-teman yang belum paham sama sekali bisa tonton dulu video ini. Oke, kita masuk ke kotoba yang pertama, yaitu ada Kaigo Fukushishi alias care worker. Tapi care worker ini yang sudah lulus Kokashiken ya. Jadi kalau yang belum lulus Kokashiken itu belum dinamakan Kaigo Fukushishi. Sini juga ada contohnya, Kaigo Fukushishi wa Kokashikaku daru. Jadi Kaigo Fukushishi ini itu memiliki kualifikasi nasional. Ya, terus next kita masuk ke Kaigo Jujisha. Kaigo Jujisha ini artinya care worker juga, tapi secara umum. Mau itu udah lulus Kokashiken, mau belum, itu disebutnya Kaigo Jujisha. Contohnya yaitu Genzai Shisetsu de Kaigo Jujisha toshite shigoto shiteiru. Jadi sekarang sedang bekerja sebagai seorang care worker di sebuah panti jompo. Next yaitu ada care manager. Nah, untuk care manager ini artinya care manager. Nah, care manager wa kaigo o ukeru hito kara no soudan o ukete care puran o sakusei suru. Jadi care manager itu tugasnya membuat care puran. Nah, care puran itu apa sih? Jadi setiap pengguna atau ryosha itu atau nenek kakek itu ya, mereka itu punya care purannya masing-masing. Nah, care puran itu yang membikinnya itu ya care manager. Untuk mendapatkan gelar care manager ini itu wajib bekerja dulu selama 5 tahun. Nah, setelah dia sebagai Kaigo Fukushishi ini 5 tahun, dia bisa ikutan tuh tes care manager. Kalau lulus baru mereka bisa dapat gelar care manager ini gitu. Next, ini ada Kaigo Shien Senmon In. Ini nggak ada bedanya sama sekali sama yang tadi care manager, soalnya cuma beda bahasanya doang, satunya pakai bahasa Inggris, yang satunya pakai bahasa Jepang. Tapi sama ya, Kaigo Shien Senmon In dan care manager itu sama. Ini ada contohnya juga, Kaigo Fukushishi toshite 5 年間働いて、試験合格のため介護支援専門員になった, katanya gitu. Kita next, yang selanjutnya itu ada Homon Kaigoin. Nah, untuk Homon Kaigoin ini artinya home helper. Jadi home helper itu seorang kaigoing, seorang pekerja kaigo yang langsung datang ke rumah pasien. Jadi dia nggak di shisetsu gitu, tapi dia datang langsung ke rumah pasien. Nah, di situ baru mereka melakukan kaijo. Jadi kaijonya itu bisa shintai kaijo atau misalkan kaji kayak masak, nyapu, bersih-bersih kayak gitu. Jadi tergantung ya, tergantung kayak purangnya tadi. Nah, ini ada contohnya juga yaitu homu herpu sabisu ni juji suru mono wo homon kaigoin to iyu, katanya gitu. Next yaitu ada homu herupa. Nah, homu herupa ini sama tadi kayak homon kaigoin. Gak ada bedanya, cuma beda bahasanya aja. Yang satu pakai bahasa Inggris dan yang satu pakai bahasa Jepang. Ini ada contohnya juga, homu herupa ga ishukan ni sankai homon shuru, katanya. Next, ini ada ishi, dokter. Ya udahlah ya, dokter. Teman-teman pasti tahu dokter. Nah, kita lanjut langsung ke isha. Isha juga sama, artinya dokter. Next, lanjut ke kotoba yang selanjutnya, kangoshi. Nah, kangoshi ini artinya perawat. Ini the real of perawat ya. Perawat yang selama ini kita tahu ya namanya kangoshi. Di sini juga ada keterangan nih, homon nani-nani. Maksudnya homon nani-nani ini apa? Homon kangoshi. Jadi ada istilah juga namanya homon kangoshi. Yang homon itu seorang kanggo gitu. Makanya dinamainya homon kangoshi. Jadi perawat yang langsung datang ke rumah pasien gitu. Next, ini ada yakuzaishi, artinya farmasis. Nah, ini ya yang berhubungan dengan obat ya, disebutnya yakuzaishi. Ada contohnya juga, yakuzaishi ga kusuri no setsume o shite kureta node anshin shite kusuri ga nomeru, kata dia gitu. Jadi karena udah dikasih tahu sama si farmasis ini, aku jadi anshin gitu, minum
kusri, bisa minum kusri dengan angshing gitu. Next ada Eiyoshi. Eiyoshi ini artinya ahli gizi tapi belum tersertifikasi. Jadi Eiyoshi ini dibagi menjadi dua ya. Ini ada Eiyoshi dan nextnya ini ada lagi Kangri Eiyoshi. Nah kalau Kangri Eiyoshi ini kan sudah lulus Kokashiken nih, ahli gizi yang sudah lulus Kokashiken. Jadi dia tugasnya itu lebih luas, habanya itu lebih heroik gitu. Kalau yang Eiyoshi itu buat orang-orang yang sehat aja, kayak misalkan di Jepang kan anak sekolah itu kan pada dikasih makan ya, itu makanannya itu yang bikinnya seorang Eiyoshi gitu. Soalnya dia nggak butuh perlakuan khusus. Tapi kalau Kangri Eiyoshi ini lebih spesifik lagi gitu. Jadi dia bisa ngurusin orang sehat juga bisa, tapi orang sakit juga bisa. Jadi buat orang yang sakit kayak Ryosha kayak gitu ya, di panti jompo gitu kan isinya rata-rata udah pada sakit tuh. Makanya yang bikinnya harus Kangri Eiyoshi gitu. Ini sampai sini aja kosakata kita hari ini. Next kita belajar di kotoba yang selanjutnya di hari yang kedua. Jadi target kita harus belajar sampai satu buku itu full kelar. Jadi tiap hari kita harus belajar. Jadi teman-teman yang baru belajar banget, hafalin kotoba-kotoba ini karena besok pasti ada kotoba baru dan besoknya lagi ada kotoba baru. Kalau kalian teman-teman nih nggak hafal-hafal gitu, nanti kotobanya bisa numpuk, ujung-ujungnya males. Jadi please baca, hafalkan, dan pahami. Oke? Yuk, makasih. Segini aja. Buat teman-teman yang mau aku spill lanjutannya, bisa langsung tulis di kolom komentar mau gitu ya, biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Ja, mata ne.